Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi SKI. KD yang kita pelajari adalah KD 3.2, yaitu menganalisis biografi Sunan Ampel dan peranannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Mari kita mulai. Untuk pertama kali yaitu sejarah Sunan Ampel. Beliau dilahirkan pada tahun 1401 Masehi di Campa. Nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Kalau orang-orang Jawa biasa memanggil Raden Rahmat. Sedangkan sebutan Sunan merupakan gelar kewaliannya dengan nama Sunan Ampel. Sedangkan nama Ampel diambil dari tempat tinggalnya, yaitu Ampel Denta, sebuah tempat yang ada di dekat Surabaya. Ayahnya bernama Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Maghribi, yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Sunan Gresik. Ibunya bernama Dewi Candrawulan. Istri Sunan Ampel ada dua, yaitu Dewi Karimah dan Dewi Candrawati. Dari istri pertama dikaruniai dua orang anak, yaitu Dewi Murtasih dan Dewi Murtasimah. Sedangkan dari istri keduanya, Dewi Candrawati, Sunan Ampel memiliki 5 orang anak, yaitu Siti Syariat, Siti Mutmainah, Siti Sofiah, Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang, serta Raden Syarifuddin atau Raden Qasim Sunan Derajat. Ajaran Sunan Ampel dikenal dengan falsafah molimo, yaitu tidak mau melakukan 5 hal tercela. Yang pertama adalah moh main, yaitu tidak mau berjudi. Jadi ajaran ini tidak boleh atau melarang untuk berjudi. Yang kedua adalah moh ngombe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan. Ini ajaran yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah moh maling, tidak mau mencuri. Yang keempat yaitu moh madat, yaitu tidak mau mengisap candu, ganja, dan lain-lain hal-hal yang menjadikan kecanduan. Kalau sekarang adalah namanya narkoba. Yang terakhir yaitu moh madon atau tidak mau berzina, main perempuan yang bukan istrinya. Nah, ajaran ini dikenal dengan ajaran molimo. Moh limo kalau sekarang. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Hijriah. Tujuannya untuk menemui bibinya. Bibinya adalah seorang istri Raja Majapahit, yaitu Dewi Dwarawati. Sunan Ampel merupakan salah satu anggota Wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa. Jasa Sunan Ampel diantaranya yaitu membantu mendirikan Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 Masehi. Beliau menyumbang salah satu tiang utama masjid yang hingga sekarang masih dinamai sesuai dengan nama beliau, yaitu Sunan Ampel. Beliau juga orang yang pertama kali menciptakan huruf pegon. Huruf pegon ini adalah huruf atau tulisan Arab yang berbunyi bahasa Jawa. Huruf pegon ini sampai sekarang tetap
dipakai sebagai bahan pelajaran Islam, terutama di kalangan pesantren. Setelah mengembangkan agama Islam sampai ke penjuru Nusantara, beliau akhirnya sampai ke akhir hayatnya. Maka setelah ayahnya meninggal atau wafat, maka Sunan Ampel ini diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, yaitu sebagai mufti atau pemimpin agama Islam setanah Jawa. Beberapa murid beliau dan putranya menjadi anggota Wali Songo. Dengan diangkatnya Sunan Ampel, maka para wali lainnya tunduk dan patuh kepada fatwa-fatwa beliau, termasuk dalam hal memutuskan peperangan dengan Majapahit, yang pada waktu itu Majapahit juga terjadi masalah di dalamnya, sehingga menurut wali-wali yang muda tidak perlu mengadakan perlawanan atau peperangan ke Majapahit, karena secara otomatis nanti Majapahit pasti akan runtuh sendiri karena keropesnya di dalamnya, yaitu terjadi perang saudara, perebutan kekuasaan di dalam tubuh Majapahit sendiri. Sunan Ampel dianggap terlalu lamban dalam memberikan nasihat, sehingga banyak wali yang muda untuk terjun langsung sendiri untuk memberi nasihat kepada Raden Patah yang menjadi raja di Kerajaan Demak. Sunan Ampel ini diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak, namun dimakamkan di barat Masjid Ampel, Surabaya. Sampai sekarang makamnya ada di Surabaya. Demikian kegiatan pada pembelajaran SKI kali ini. Semoga dapat dipahami anak-anak, ya, tetap semangat untuk belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.